Balika Fadu, episode tanggal 4 September 2021. Anandi diusir oleh nenek Kalyani dari rumah. Byron, ayah mertua Anandi yang sangat menyayanginya, tidak menerima dan ingin pergi dari rumah itu juga. Anandi sangat bersedih akan keputusan ayah mertuanya itu. Namun di sini, nenek Kalyani tetap bersikukuh untuk tidak membujuk mereka untuk tetap tinggal di rumah. Fasan sebagai kakaknya pun memohon kepada ibunya untuk membujuk mereka agar tidak pergi dari rumah. Namun nenek Kalyani menolak. Fasan sangat bersedih. Kesedihannya dilihat oleh ayahnya. Di sini ayahnya mendengarkan keluh kesah dari anaknya yang ingin keluarga tersebut tetap utuh. Di sini Fasan pun menangis dan menyebut ayah kepada ayahnya untuk pertama kalinya. Ayahnya sangat terharu ketika dia dipanggil ayah oleh Fasan. Dia pun berjanji kepada Fasan untuk membujuk nenek Kalyani agar Byron tetap tinggal di rumah itu. Ayah Byron pun pergi, lalu menemui nenek Kalyani. Di sini dia berkata dan memohon agar nenek Kalyani meminta kepada Byron, anaknya, agar tetap tinggal di rumah. Nenek Kalyani pun setuju. Lalu mereka pun hendak turun ke bawah. Namun di sana Fasan sedang didatangi oleh polisi yang hendak menangkap Anandi. Bersamaan itu juga Byron dan istrinya sedang membawa koper dari atas agar meninggalkan rumah tersebut. Anandi dan Guli pun turun ke bawah terkejut melihat keberadaan polisi tersebut. Di sini, dengan kasarnya, nenek Kalyani pun berteriak dan menghina Anandi seperti biasa. Anandi pun bersedih, namun dia tidak serta-merta menerima keputusan dari penangkapan polisi akan dirinya. Dia berkata, "Di mana bukti-buktinya?" Polisi menjawab bahwa mereka hanya menjalankan tugas. Lalu menyuruh polisi wanita untuk menangkap dan memborgol tangan Anandi. Semua satu rumah sangatlah menyayangkan hal tersebut. Di sini ibu mertuanya pun menahan agar polisi wanita tidak menangkap menantunya. Namun pada akhirnya Anandi pun harus diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Anandi dibawa ke kantor polisi. Seluruh keluarga sangat sedih akan hal tersebut, termasuk Guli, anak perempuan yang diselamatkan oleh Anandi dari pernikahannya. Di kantor polisi, keluarga Guli juga hadir. Guli dipaksa untuk menandatangani dan memberikan cap jempolnya akan pernyataan yang tidak benar, yaitu bahwa Anandi memaksa anak tersebut dan menculiknya. Namun pada akhirnya Anandi pun dimasukkan ke dalam penjara untuk sementara waktu. Di sisi lain, Byron dan juga Fasan pergi ke rumah salah satu politikus untuk meminta bantuan. Namun mereka terlambat karena Pak Singh lebih dulu datang ke rumah politikus tersebut dan meminta bantuan. Di sisi lain, di rumah nenek Kalyani, para warga di desa hendak membantu kasus Anandi. Namun dengan tegas, nenek Kalyani menolak tawaran tersebut karena merasa Anandi memang harus dihukum atas perbuatannya. Sedangkan Jagdish sedang asik nonton bioskop dengan teman wanita di fakultas kedokterannya. Sahabat Anandi yang bernama Puli juga hendak keluar dan menemui Anandi di penjara. Namun sayangnya, hal tersebut tidak berhasil karena ayahnya menangkapnya dan memaksanya serta mengurungnya di dalam rumah. Di sisi lain, Guli, anak yang diselamatkan oleh Anandi, tidak mau makan dan menangis karena mengkhawatirkan Anandi. Namun pada akhirnya, kakeknya memaksanya untuk makan dan menariknya dan mengancam untuk memasukkannya ke dalam sumur. Kakeknya juga mengancamnya
agar berkata bohong di pengadilan besok, bahwa dia tidak dipaksa untuk dijodohkan. Esok harinya di pengadilan, hakim menanyakan kepada Guli apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar dia dipaksa untuk dijodohkan atau dia diculik? Sebenarnya Guli di sini agak takut, namun hakim menjanjikan bahwa Guli tidak akan dipukul oleh siapapun dan aman. Guli pun berkata dengan jujur bahwa dia sebenarnya dijodohkan. Selanjutnya di sini para wartawan mendatangi Anandi dan menganggapnya sebagai pahlawan karena telah berani untuk menyelamatkan anak yang tidak berdosa. Namun dia merasa ini adalah kewajiban. Lalu sidang pun dilanjutkan. Di sini Byron membawa bukti undangan untuk acara perjodohan anak kecil tersebut. Dan hakim pun menyatakan bahwa Anandi tidak bersalah. Anandi dan Guli pun berpelukan. Dan Anandi membawa Guli untuk pulang ke rumah. Di sisi lain, nenek sangat tidak setuju dan marah. Seperti biasa, nenek berkata kasar. Namun di sini Anandi menawarkan agar dia dan Guli tinggal di gudang untuk sementara waktu, agar nenek Kalyani tidak melihat wajah mereka. Dan Anandi pun masuk ke dalam berita di televisi. Ibu guru Anandi yang sejak SD mengajarinya pun melihat, dan dia sangat bahagia serta bangga akan keberhasilan Anandi untuk menyelamatkan anak tersebut. Anandi dan Guli pun akhirnya tidur di dalam gudang. Ibu guru pun mendatangi rumah nenek Kalyani untuk bertemu dengan Anandi dan mengucapkan selamat. Namun dengan kasarnya, nenek Kalyani tidak menerima kedatangannya. Dengan segera Byron pun mengajak ibu guru untuk menjumpai Anandi. Anandi pun diberi kalung oleh ibu guru sebagai ucapan selamat atas keberhasilannya. Mereka sangat bahagia atas keberhasilan Anandi dalam menyelamatkan Guli dari perjodohan anak di bawah umur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya.